Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi dimanapun kalian semua berada, kembali lagi di podcast Gizi Sosial Bicara. Hari ini kita kedatangan narasumber Ibu Yustini DCN-MKes. Beliau merupakan salah satu ahli gizi di RSUP Wahidin Sudirohusoho. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ibu Yustini hari ini akan membawakan podcast mengenai geriatri. Nah, untuk teman-teman stay tune ya. Jadi ini Bu, hari ini temanya kan geriatri. Iya. Saya mau nanya nih Bu, Iya. apa sih itu definisi dari geriatri? Oke. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman dulu ya, pendengar gizi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua sehat dan puasanya lancar ya. Baiklah. Bu Fitri, pagi ini saya akan berusaha sharing ya tentang geriatri. Apa itu geriatri? Kita tahu ya bahwa geriatri itu berkaitan dengan lanjut usia. Ya, lanjut usia itu adalah kapan dikatakan orang lanjut usia? Lanjut usia itu dikatakan lanjut usia kalau umurnya sudah di atas 60. Ya, tapi di luar negeri disebutkan bahwa lanjut usia yang biasa, maksudnya yang sudah tua itu 65 tahun, di atas 65 tahun sampai di bawah 85 tahun. Nah, kalau dia sudah di atas 85 tahun itu disebut dengan sudah sangat tua. Nah, yang disebut dengan geriatri itu adalah apabila terjadi orang lansia yang mempunyai dan dia akan mengalami berbagai hal ya, perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, tua itu kan sebetulnya wajar ya, semua orang akan menjadi tua, tapi kapan dia akan terjadi menimbulkan berisiko untuk menjadi sesuatu yang mendapatkan kelainan mengenai fisiknya, mentalnya, sosialnya ya. Itulah yang disebut dengan geriatri. Jadi ada perubahan yang terjadi dengan fisiknya dan mentalnya juga. Jadi dan biasanya orang-orang begini lansia yang berisiko untuk mendapatkan suatu perubahan dan disebabkan juga karena adanya penyakit-penyakit tertentu. Oh, jadi geriatri ini pada umumnya memang terjadi pada usia lanjut, Bu? Iya, pada usia lanjut ya, pada usia di atas 65 tahun. Di atas 65 tahun. Ya, pada saat itu biasanya terjadi perubahan-perubahan pada orang lansia, ya, seperti itu. Nah, ini ada perubahan-perubahan nih Bu yang terjadi pada lansia. Kira-kira apa saja Bu yang terjadi, perubahan yang terjadi pada lansia? Nah, yang pertama perubahan fisik. Ya, perubahan fisik di mana para lansia itu yang tadinya bisa berjalan dengan tegap sekarang bisa mungkin jalannya sudah pelan. Kemudian perubahan pada sistem misalnya penglihatan ya, organ-organ tertentu, pendengaran, perubahan pada pengecapan atau cara makannya, kemudian keterbatasan fisik, kemudian mental juga ya, jadi perubahan itu semua bisa terjadi pada orang lansia ya, itu seperti itu. Berarti ada banyak ya perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Iya. Ini Bu, lagi bagaimana masalah gizi bisa terjadi pada geriatri? Ya. Seperti kita ketahui pada geriatri itu terjadi perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan misalnya perubahan fisik. Nah, perubahan fisik itu akan berpengaruh terhadap asupan. Misalnya begini, orang yang tadinya dia bisa menyediakan makanan sendiri, makan sendiri. Sekarang karena keterbatasan fisik, misalnya dia tidak mampu lagi untuk masak, tidak mampu lagi untuk makan, maka otomatis itu akan berpengaruh terhadap asupannya. Ya. Kemudian adanya penyakit-penyakit tertentu. Nah, kalau adanya penyakit tertentu itu akan mengakibatkan asupan makanan juga akan berkurang. Karena adanya pembatasan-pembatasan misalnya, atau dia ada gangguan mual muntah misalnya.
misalnya. Jadi dan perubahan rasa dan penurunan nafsu makan itu akan mempengaruhi terhadap asupan makanannya juga. Kemudian masalah psikologis ya. Orang tua yang kesepian misalnya, ya seperti itu kan, kita mungkin tahu ada orang tua mungkin dia punya anak tapi anaknya jauh ya, dan dia tinggal sendiri, kita lihat ya, dia akan merasa kesepian dan itu juga akan berpengaruh terhadap pemikirannya dia selalu berpikiran dia sepi sendiri, akhirnya itu juga akan berpengaruh terhadap nafsu makan. Jadi itu hal-hal seperti itu. Kemudian lingkungan sosial, lingkungan lain-lainnya, kemudian sifat apa lagi, masalah pikun misalnya, pelupa ya, jadi apakah dia sudah makan atau belum dia lupa, jadi itu kan hal-hal seperti itu biasa terjadi pada orang tua, terutama geriatri ya. Terutama pada yang mengalami geriatri. Iya. Selanjutnya Ibu, jadi kenapa gizi itu penting pada seseorang yang mengalami geriatri? Iya. Gizi penting karena dia akan mencegah dari malnutrisi, itu utama ya, utama. Yang jelas kalau kita dapat memberikan makanan yang sesuai untuk pasien-pasien geriatri, maka dia akan kemungkinan akan bisa kita cegah dari dampak malnutrisi. Ya, kemudian untuk aktivitasnya dia. Jadi dengan adanya gizi yang seimbang diberikan kepada pasien-pasien geriatri, maka akan membantu dia beraktivitas seperti normal. Jadi kan bukan berarti orang geriatri itu tidak bisa beraktivitas seperti orang normal, tapi bisa dibantu dengan memberikan asupan yang maksimal. Kemudian mengurangi risiko penyakit tertentu, misalnya kayak dia sakit DM misalnya. Jadi dengan pengaturan makanan yang sesuai, kita akan mendapatkan gula darahnya bisa terkontrol dan dia bisa beraktivitas seperti normal. Kemudian juga mendukung kesehatan mentalnya juga ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kenapa gizi penting nih pada penyakit geriatri? Iya. Berarti memang gizi itu butuh maksudnya berarti memang gizi itu penting bagi penderita geriatri. Ya, bukan hanya geriatri, kan kita tahu itu gizi penting untuk semua golongan mulai dari bayi sampai dewasa. Nah, kenapa di sini lebih kita perhatikan, karena itulah tadi, karena keterbatasan dari orang pada lansia itu juga menyebabkan kita harus memperhatikan. Jadi sepertinya lansia ini hampir mirip dengan balita ya. Kembali lagi ke balita. Jadi dia harus ada pendamping yang bisa membantu dia untuk memenuhi asupannya. Jadi misalnya juga orang yang stroke misalnya, walaupun makanan ada di sampingnya, kalau dia tidak bisa memasukkan makanan ke mulutnya, dia tidak akan makan. Jadi itu bantuan perlu. Jadi makanya di sini yang care sama seperti misalnya ada yang mendampingi, harus ada yang mendampingi seperti itu. Selanjutnya nih Bu, jadi bagaimana cara mengatasi masalah makan pada penderita geriatri? Misalnya kita harus perhatikan dulu, kaji dulu ya, lihat dulu. Ini penderita geriatri, pertama kita lihat yang jelas perubahan fisik ya. Perubahan fisik misalnya dari gigi-gigi dulu. Kalau kalau orang makan kan pasti berhubungan dengan gigi-gigi. Ya, bagaimana dia punya gigi masih utuh enggak? Atau dia punya gigi palsu? Atau memang dia ompong sama sekali tidak punya gigi? Nah, di situ kita harus bisa melihat kalau misalnya dia ompong atau tidak punya gigi, maka kita harus bisa memodifikasi makanannya. Ya, jangan sampai orang sudah tidak punya gigi dikasih ayam goreng dan itu kira-kira kita bisa lihat sendiri bagaimana dia mau asupannya bisa terpenuhi karena mengunyah saja dia tidak mampu gitu. Berarti salah satu cara untuk mengatasinya itu dengan modifikasi makanannya, menunya, supaya dia bisa menghabiskan makanan itu. Supaya makanan asupannya bisa terpenuhi. Salah satunya harus diperhatikan. Kemudian ada juga di samping gigi gerigi, ada juga kesulitan menelan. Terutama untuk pasien-pasien yang post stroke.
Ya, pasien yang setelah yang post stroke itu biasanya ada gangguan pada kesulitan menelan. Ya, karena dia mungkin lama stroke dan biasa makanannya melalui pipa, jadi fungsi saluran pencernaannya belum berfungsi dengan baik, jadi bisa terlatih, jadi harus dilatih dengan baik lagi, dan itu juga kita perlu memodifikasi dietnya atau makanannya supaya dia bisa latihan lagi untuk mengunyah dan menelan. Iya. Nah, di sini mungkin di sini ada penonton, ada yang nonton nih Bu, yang mungkin mengalami menderita geriatri. Jadi pertanyaan selanjutnya, berapa Ibu kebutuhan gizi untuk untuk yang mengalami penyakit geriatri? Bicara mengenai kebutuhan gizi itu sebetulnya tergantung individu ya, tergantung individunya. Jadi kalau kita di rumah sakit biasanya kita melihat dari tinggi badannya, berat badannya, dan melihat status gizinya pasien itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan seseorang sesuai individual ya. Kemudian apa-apa yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan energinya terpenuhi, kemudian protein dan zat gizi, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penyakit apa yang dia derita. Nah, untuk membuatkan suatu perancangan diet, kita harus lihat dia menderita penyakit apa. Misalnya kalau dia DM, maka perencanaan makannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip penyakit DM. Atau kalau dia penyakit jantung misalnya, jadi dia juga. Nah, rata-rata mungkin ada juga yang bukan satu penyakitnya. Penyakit penyertanya. Iya, banyak ya. Jadi biasanya multi penyakitnya, ada DM, ada jantung, ada hipertensi misalnya. Komplikasi. Komplikasi seperti itu. Nah, maka kita itu harus perhatikan juga apa-apa yang harus dia dibatasi dan apa yang boleh dia makan. Nah, itu dalam membuat suatu perencanaan makan pada geriatri itu harus kita perhatikan penyakit-penyakitnya dan kemampuannya dia untuk memakannya. Jadi dalam hal ini adalah jumlah dan bentuknya juga perlu diperhatikan. Ya, seperti itu. Jadi untuk kebutuhan gizinya harus diperhatikan penyakit penyertanya. Iya, penyakit penyertanya apa? Penyakit penyertanya apa? Jadi bisa dikondisikan bentuk makanannya apa dan jenis makanannya juga bagaimana. Iya, Bu. Jadi Bu, dari sekian pertanyaan tadi nih bisa Fitri simpulkan. Jadi untuk yang menderita penyakit geriatri itu yang perlu diperhatikan pertama juga mungkin ini ya Bu, psikologi sebenarnya. Kalau orang tua, kalau sudah lanjut usia itu, apalagi yang Ibu bilang tadi merasa kesepian, nah pasti itu sangat berpengaruh nih Bu untuk kondisi tubuhnya, apalagi mungkin psikologisnya itu kesepian sendiri di rumah, tidak ada anak yang bisa merawat nih Bu. Iya. Ada satu mungkin yang bisa mungkin saya sampaikan, kalau kita misalnya punya orang tua, mungkin lebih baik itu orang tua kita diizinkan bergaul, tapi dengan pergaulan yang lingkungannya, misalnya dia diajak ke masjid, ikut di majlis taklim, jadi dia bersosialisasi dengan sesamanya. Jadi akhirnya di situ mungkin walaupun dia tinggal sendiri, dia tidak kesepian, dia punya teman yang bisa dia ajak bicara, bersosialisasi. Nah, kan tidak semua juga orang geriatri itu kan tidak mampu jalan, dia masih bisa jalan, cuman tidak mampu, tidak maksimal gitu. Dan yang lebih penting lagi, anjurkan juga dia beraktivitas ya. Jadi misalnya aktivitas kayak jalan kaki pagi-pagi beberapa langkah gitu. Jadi jangan cuma di kamar terus. Jadi kalau di rumah kita misalnya punya ibu, punya nenek yang sudah tua, ajak jalan-jalan kalau pagi, kalau dia masih sempat bisa jalan. Iya. Berarti pola hidup pola hidup baru. Pola hidup dirubah ya. Jadi sama pola makannya juga. Pola makan. Berarti yang penting itu pola hidup dan pola makannya, Bu. Iya. Ya, dari beberapa pertanyaan tadi Bu, mungkin bisa mungkin Ibu sebelum menutup podcast kita hari ini bisa memberikan closing statement nih Bu untuk para penonton nih podcast Gizi Sosial Berbicara. Teman-teman gizi, orang tua atau geriatri jangan dianggap beban, tapi mereka perlu diperhatikan dan
perlu diberikan support untuk bisa dia makan dengan baik dan supaya asupannya terpenuhi dan dia bisa beraktivitas seperti yang biasa. Walaupun mereka mempunyai penyakit, tapi kalau semuanya bisa terkontrol dengan baik, insya Allah dia akan bisa hidup secara normal. Jadi bagi yang punya nenek atau punya oma dan menua itu pasti ya, tapi menua dengan sehat itu adalah pilihan ya sebenarnya, dan menua itu harus dimulai dari waktu kita masih remaja. Jadi ini untuk teman-teman yang masih remaja dan masih muda, tolong diperhatikan bagaimana makanannya supaya nanti setelah tua tidak punya penyakit yang bermacam-macam ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu bisa beraktivitas sampai akhirnya kita bisa kembali kepada yang kuasa ya. Jadi dengan menua sehat itu mungkin perlu prinsip hidup sehat ya, pola makan dan pola hidup sehat. Ya, seperti itu. Makasih. Iya Bu. Jadi teman-teman, menua dengan sehat itu pilihan ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin teman-teman itu saja penyampaian dari Ibu Yustini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian dari kami, Fitri tutup. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Persagi Sulsel. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.